Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Baiti Jannati rahimahullah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Ta'ala memberikan kita nikmat. Setidaknya ada 3 nikmat yang harus kita syukuri. Yang pertama, nikmat masih hidup. Ini lah, harus belajar. Yang kedua, nikmat sehat. Yang ketiga, nikmat bisa sholat subuh. Ketiga nikmat ini adalah kenikmatan yang sempurna, yang oleh Rasulullah harus diucapkan kalimat syukur. Dan kalimat syukur itu diajarkan Rasulullah kepada kita. Apa kalimat? Alhamdulillahi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Karena nanti apa nih, Pak? Menjelaskan saya kalau yang apa nih? Jangan terlalu nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Jadi karena syukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi radda alayya ruhi, yang telah mengembalikan rohku. Nanti si urip, tangan itu si urip. Wa afani fi jasadi, dan mensehatkan badanku. Sehat saya. Wa adina li bi dzikri, dan mengizinkan aku untuk zikir. Yang maksud zikir itu sholat. Urip, sehat, sholat. Ini nikmat besar. Kadang-kadang Allah Ta'ala itu hanya memberikan satu nikmat saja. Apa? Urip kok, nanti turun urip, tapi apa yang kasih kan? Sikil kasih diubah. Oh, tapi ini menceng, nanti turun juga. Yang kemarin dibarengi nikmat kali oleh Allah. Tangi urip, loro sehat, tapi baru sholat. Coba ke masjid, terus gak tahu nang masjid, ate udah bisa atau Paris. Tahu nang masjid, bahkan ada orang itu yang tidak diberikan nikmat semuanya. Tangi itu buat menurut, nanti mati. Kita diberikan 3 nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat ini terus ditambah sehingga tambah umur, tambah iman tambah kuat, Islam tambah kuat, tambah istiqomah, hatinya tambah sabar, tambah ikhlas. Kapan-kapan balikan Allah, betul husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kada sih kok piringannya tadi. Apa sarapannya tadi? Kerumun itu cuma ya. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Setelah Rasulullah SAW berdakwah ke Taif,
dan hasilnya adalah hanya satu orang yang masuk Islam, tapi banyak ratusan jin yang masuk Islam. Maka berikutnya Rasulullah menawarkan Islam ini ke berbagai kabilah dan individu. Kabilah itu di cara ini suku itu, dan di Arab itu banyak kabilah. Makanya ada ayat ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, dan kami menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Karena Islam turunnya itu ada di Mekah, itu seakan-akan menjelaskan geografis Mekah, bahwa Mekah itu ada suku-suku. Ini kali ini Indonesia. Nah nanti Bapak Ibu, suku-suku itu terpecah-pecah. Makanya ada namanya Saudi Arabia, ada namanya Uni Emirat Arab, UEA. Ini kan nanti belajar peta-peta nih Pak. Peta apa? Peta Jawa Timur nanti. Ya, dan Saudi Arabia itu ada wilayah yang disebut dengan wilayah Riyadh, enten Damam, enten Makkah, enten Madinah. Tapi di luar Arab itu juga ada seperti apa? Qatar, Dubai, Abu Dhabi, apalagi Sharjah, itu ikut Uni Emirat Arab. Si kalau sebut ini Bapak Ibu sedaya, kalau sama mereka, kalau khawatir kalau dinyebut terus kalau ditakoni, jangan nanti mereka nanti. Dan ini kabar gembira bagi mereka yang umroh setelah 1 Muharram, yang umroh bulan Agustus. Apa kabar gembiranya? Karena visanya itu berlaku 3 bulan. Jadi sakit karena mereka selalu bulan sama ini Agustus nih. Dan visa umroh itu bisa dipakai untuk melancong ke seluruh kota di Saudi Arabia. Nek rumiyin visa umroh itu hanya berlaku 1 bulan dan tidak boleh dipakai untuk boleh kemudian. Jadi kalau sama asal terlihat kalau bisa umroh. Jadi misalnya sebulan menerima ya, sing 2 minggu nang Mekah, seminggu nang Madinah, sing seminggu keliling. Riyadh dan jamaah mereka angsa. Karena jamaah umroh per 1 Muharram 1444 Hijriah dianggap sebagai turis negeri, as-safar dauri. Jadi sangat dianggap turis, mereka berwajib bebas dan poe dan bulimot bebas. Ini kabar gembira nih. Masalahnya kabar susah apa? Gak duit. Nah, itu kabar gembira, tapi gak duit apa bahaya. Angel. Angel. Nah, pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-10 dari nubuwah. Nah, betul. Kalau tahun ke-10 dari nubuwah itu Yosua Nabi 50. Karena Nabi diangkat nubuwah umur 40. Tahun 10 setelah nubuwah berarti 50. Nah, betul sing umur 50 situ. Oleh cakap nih umur 50. 20 lebih itu. Nomor saya itu sih tahes uang. Tepatnya pada akhir Juni, awal Juli tahun 619 Masehi, Rasulullah kembali ke Mekah untuk memulai langkah baru, menawarkan Islam kepada berbagai kabilah dan individu dengan pertimbangan karena musim haji sudah dekat. Jadi dengan paham Bapak Ibu, saat derengnya Rasulullah itu dakwah
Mekah itu sudah banyak dikunjungi orang luar untuk haji. Tapi haji yang dimaksud itu haji dengan ritual yang berbeda-beda. Tapi yang dikunjungi Mekah. Saat dari Nabi Muhammad mulai haji itu dari modern ayat haji ini. Cuma Mekah itu menjadi jujukannya orang karena ada Ka'bah. Makanya sampai kan ya ceritanya dia ini. Seilah gitu. Kenapa sih Pak Abraham itu kepingin menghancurkan Ka'bah? Jawabannya karena iri. Ka'bah itu tiap tahun kok dikunjungi orang. Akhirnya Abraham itu dapat Ka'bah tandingan. Tapi karena saya kunjungi, lah Ka'bah tandingan itu dibangun tidak jauh dari Ka'bah yang asli. Enten wong Mekah betul waktu kan betul kotoran itu disawati Ka'bah Abraham itu ngamuk Abraham bales akan menghancurkan Ka'bah. Ini cerita. Nah, napa kok iri Pak Abraham? Kak duit kok nang Mekah ini ono Ka'bah setiap tahun dikunjungi manusia banyak dari luar negeri. Napa Pak? Sebab kalau manusia itu berkunjung ke sini berarti roda ekonomi itu akan berjalan. Ujung-ujungnya ya ekonomi. Misalnya kita loh Pak, kampung kita ini bertahun ada Nohol, Bali. Pedagang-pedagang itu bis doyo, otomatis, nopo, enten komputer-komputer itu paling kafe. Faktor ekonominya ada. Kalau mengadakan orangnya haji itu Pak, Mekah itu paling untung gitu kan. Mekah itu paling untung. Dodolan visa, hotel mesti payu. Ada mana yang hotel sing api-api, hotel sing enak-enak itu haji payu kafe. Sing itu wis di hotel Indonesia. Hanya di sering Solo Indonesia nih. Oh, dodolan payu kafe. Masya Allah. Makanya banyak orang-orang ini dengan Saudi Arabia karena urusan haji. Salah satu negara sendiri itu Iran. Iran itu dalam pertemuan OKI usul bagaimana kalau urusan haji diurus oleh semuanya atau kita ganti yang ngurusi haji. Ojo Arab toh kenaan Arab ini. Jadi tahun ini Saudi Arabia, tahun ini Iran, tahun ini Mesir, tahun ini Malaysia, tahun ini Indonesia. Tapi ditolak waktu itu adalah sengaja Pak, ditolak ada. Orang ngurusi negara itu gak apa-apa. Orang ngurusi minyak itu gak apa-apa. Tapi wajah ngurusi Mekah Madinah, itu urusanku. Makanya beliau menamakan dirinya sebagai apa? Khadimul Haramaini Syarifain. Aku adalah pelayan dua kota suci. Oh, kalau dua ya, kalau kaki itu bisa ngurus ke jamaah haji. Oh ini sih dua ya, minyaknya, kadang-kadang ngurus haji kalau sih korban. Kadang-kadang kalau di bandara, lalu lagi mikir Pak, lalu yang digilir Pak, di bawah giliran Indonesia, ya oh pasti ngurus Indonesia, ngurus negara sendiri Pak, kata ayo gitu kok. Orang sih gak budal gitu ke jamaah ini, ngurusi satu. Ada cara jabat gak iso kon ngurusi dia gak apa-apa. Khusus Mekah Madinah urusan, haji urusan. Makanya beliau bangga dipanggil sebagai pelayan dua kota suci. Kabilah-kabilah yang ditawari Islam sekarang. Kalau memiliki apa kabilah itu? Di Jawa, Madura, Batak, Sunda itu kabilah. Yang terlalu apa? Bugis, ada Bugis. Kadang-kadang itu ambil ngomong di kantor-kantor no. Ngomong ini Jawa, ketemu Madura, Madura Eka. Jawa ketemu Sunda, Jawa
Enten orang Jawa sing wedok Sunda, Jawa Barat gitu. Itu bendina diomeli ya sing wedok. Jadi wong iya, panjenengan kan Jawa, aja dari sing Jawa Sunda. Jawa itu boleh Madura. Madura itu maklepak nek ana Jawa. Buat ilmu apa nih? Ilmu ngatur. Az-Zuhri pernah mengatakan orang-orang yang pernah menyebutkan nama-nama kabilah yang didatangi oleh Rasulullah SAW, siapa saja? Satu, Bani Amir bin Sok, namanya suku Amir. Ada yang kedua, Muharib bin Hashafah. Yang ketiga ada namanya Fazarah, ada Wasan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abs, Bani Nas, Bani Al-Bakka, Kindah, Kalb, Al-Haris bin Ka'ab, Udhrah, dan Hadrami. Tapi tidak seorang pun di antara mereka yang memenuhi seruan beliau. Ya, ini sih kalau para cerita Bapak Ibu, Nabi ini harus jelas benar nih. Sisi Nabi ini benar, Nabi ini apik, Nabi itu benar, Nabi itu baik, benar, baik. Tapi ternyata tidak semua menerima Rasulullah. Ini dia. Nabi itu benar, tapi benerin namun benerin, baik namun baik. Tapi ternyata tidak semua menerima Rasulullah. Ini ku perbandingan. Lawat dewi. Ya kadang-kadang bener, kadang enggak. Kadang api, kadang enggak. Terus ngajak uang ditolak, wajar. Kalau api-api koyok ngono, bener koyok ngono, ditolak. Berarti apa Bu? Kita itu harus menggunakan dua sudut pandang. Dua sudut pandang. Nabi yang ditawarkan apa? Agama. Nah, di dalam agama itu ada apa? Ada dua ya. Ada hukum namanya ritual, ada yang sosial. Kadang-kadang kakek rituali, sosial. Contoh ya, jangan ngejak wong sholat, uangnya. Ayo Pak, subuhan Pak, uangnya. Ngejak wong 3 tahun, 4 tahun, kalau sih belum. Kalau sudah gagal ngejak ibadah, sama ngejak sosial, ngejak kopi, ngejak andol. Pokoknya ngejak sosial. Kadang-kadang ada orang itu yang senang ngejak sosial, nggak senang ngejak ibadah. Nah, terus senang ngejak andol. Ini sakit, delek warung sih ke masjid. Delek warung ke masjid. Ini pas adzan, pokoknya saya ngomong makan kabeh. Sama makan Pak. Tak traktir kabeh. Mana wis warung lu mana. Niku jam 11:30 Karena orang adzan, Allahu Akbar, Pak, wis ya. Iki orang adzan, ada tak sholat sih ya. Tapi gak melo. Ayo kate sholat ya apa? Mangan ke rope ini bisa. Ini bayu buat. Boleh ya, Pak. Nah, ini kisahnya kali wong wedok. Wong wedok itu tidak tahajud itu wangil, Pak. Tapi diomongi, "Meni isuk, ayo tak mlaku ya, nang lauran kono." Napa, Pak? Ya tuku mas-masan. Kayak sapa? Ya kayak kon. Atau mas-masan kok. Oh, iya yo. Tapi anu ya, aku bengi tahajud sih lho ya. Oh yuk, melo aku. Nah, sama ngejak tahajud, gak tau di mas-masan. Ya gak, betul. Kok enten pernyataan, neng jenenge menungso iki enten loro. Sing jenenge iblis kali malaikat. Ada iblisnya, ada malaikatnya. Enten sebagian wong niku yang dominan malaikatnya. Iblisnya orang tapi gak sampai akeh. Membawa 70% ini malaikat, 30% iblis. Niki sik gelem subuhan, niki sik gelem subuhan.
Cuma bujukan, subuhan tapi bujukan. Tadi 30%. Enten sing 50-50. Wonten sing iblis wae, malaikat iki. Ono sing iblis tok ya tenan. Napa enten sing malaikat tok? Enten. Insyaallah dengan iki malaikat kabeh. Nek nang ngene masjid malaikat bulan jopo. Kabilah yang disebutkan Az-Zuhri itu bukan mereka yang ditawari Islam dalam 1 tahun atau 1 musim haji, tapi itu berselang sejak tahun keempat hingga musim haji terakhir sebelum hijrah. Usaha menawarkan Islam itu bisa disebutkan pada tahun keberapa dan kepada kabilah mana. Di sana ada beberapa kabilah yang dipastikan ditawari Islam pada musim haji tahun ke-10. Niki di Lukas pindah tadi kita, karena 53 tahun Rasulullah pindah ke Madinah. Ini kan masih usia 50 tahun, 3 tahun lagi Rasulullah pindah ke Madinah. Adapun cara yang ditempuh beliau dalam menawarkan Islam dan bagaimana penolakan mereka telah digambarkan oleh Ibnu Ishaq sebagai berikut. Niki metode dakwahnya Nabi dan bagaimana mereka menolak Nabi. Pertama, Bani Kalb. Yang kampung itu jenenge Bani Kalb. Kalb itu tahu. Kalb itu artinya asu. Kira-kira kampung itu pakai asu nih. Jadi jenenge Kalb. Enten kampung mriki niku jenenge ya apa? Jenengan tegal mriki terus opo menganti kalau nanti ngaos mriku niku kampung ini cendil napa-napa apa dah? Sing mriki dildil napa? Kendil napa? Bendil. Hah? Bendil. Bendil. Iya, bendil. Bendil. Oh, betul. Bendil kan apa? Kalau saya ini apa jadi mentit gitu, mungkin kebiasaan itu yang lima. Nabi datang sendiri ke perkampungan mereka. Beliau menyeru mereka kepada Allah dan berhadapan dengan mereka. Kampung Bani Kalb masuk Islam. Dia kepengen selamat, melbu Islam. Nabi langsung. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah telah membaguskan nama bapak kalian, namun mereka tetap menolak apa yang ditawarkan itu. Ternyata mereka menolak. Gagal Rasulullah. Nomor 2, Bani Hanifah. Bani Kalb gagal. Beliau datang kepada mereka dari pintu ke pintu, door to door, dari rumah ke rumah, dan beliau sendiri menawarkan kepada mereka, namun tak seorang pun di antara orang-orang Arab yang lebih buruk penolakannya daripada penolakan mereka. Wis lawang gak dibuka, toko di rumah isu. Kadang-kadang kalau dibayangkan hadir Islam sampai sekarang ini saat dunia menerima Rasulullah SAW, tapi awal dakwahnya Nabi itu pada dari rumah ke rumah. Jadi berawal dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari kabilah ke kabilah, ditolak. Saat ini Islam sampai saat dunia luar biasa. Ya, Nabi SAW menjadi manusia paling terkenal dan paling viral di seluruh dunia. Padahal Nabi yang nggak nulis sosmed ya, untuk memviralkan juga nggak butuh buzzer, nggak butuh influencer. Kenapa mau? Ya karena Allah memang memuliakan Rasulullah. Mulanya dia itu masih menang
kalau Allah menghendaki derajatnya naik, nggak susah bagi Allah untuk memviralkan orang ini menjadi orang terkenal. Nggak susah bagi Allah. Kon singitan ada bukan ya. Seperti siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Tidak ada satupun yang mengenal beliau. Tapi Rasulullah pesan kepada Umar sama Ali, kon nek ketemu wong jenenge Uwais Al-Qarni, njaluk donga. Sebab nek Uwais Al-Qarni iki donga, gak mungkin ditolak oleh Allah. Mantan itu Nabi sedo. Tapi gak ada ceritanya apa jenenge? Ya apa Uwais iki omahe iki gak ngerti napa. Ternyata di Yaman mereka seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya, saking kepinginnya haji, kepingin ketemu Rasulullah. Napa? Kepingin ketemu Rasulullah, tapi ibu ini batasan ditinggal. Jadi belani jogo ibu ini daripada kepanggil Rasulullah. Bertahun-tahun kepingin kepanggil Rasulullah, sampai Rasulullah sedo. Maka ulama mengatakan apakah orang seperti ini disebut sahabat atau tabi'in? Hidup semasa dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, tapi kalau kepada Rasulullah. Ada sebagian boleh disebut dengan sahabat, tapi ada sebagian karena tidak pernah liqo atau ketemu dengan Rasulullah, maka disebut dengan tabi'in. Nah, setiap jamaah haji datang itu ditakoni oleh Umar bin Ali. Adakah di antara kalian Uwais? Tidak ada. Haji berikutnya, adakah di antara kalian Uwais? Tidak ada. Beberapa kali haji. Karena apa? Apa kata ibu itu? Suatu ketika ibunya ini manggil dia, Uwais, apa yang paling kamu inginkan sekarang ini? Dia jawab, tidak ada ibu kecuali merawat ibu dengan sebaik-baiknya. Selain itu apa? Ketika ngomong gak kuasa, nangis bertemu Rasulullah. Tapi Rasulullah sama sedo. Tapi kalau kepingin haji, ya harus berdalam haji. Tapi betul-betul aja dia pikir kapan? Aku kapan? Berdalam haji. Ini ku masalah itu. Jangan perintah kamu berdalam haji. Kulo gak duit biaya haji ini. Ya wis, kamu datangi orang-orang kabilah-kabilah yang mau haji. Tanya mereka, siapa yang butuh tenaga untuk membawakan barang? Asalkan dijak haji, dilepok. Akhirnya Uwais ini berangkat haji dengan membawakan barang-barang orang-orang itu sampai ke Mekah, dinendang sampai Umar kali itu, saking penasaran. Apakah di antara kalian ada namanya Uwais? Ada. Mana? Di belakang itu. Alangkah kagetnya mereka berdua, Pak. Dipikir Uwais itu ulama besar, gawe udeng, gawe serban, kok sampai Rasulullah ngongkon nek kepedhok njaluk donga. Ternyata Uwais itu arek rembes-bes itu, Pak. Nah, tapi ganteng rembes bisa. Dadi kuli Uwais. Arek loro jenenge Umar ambek Ali itu ya. Sama Uwais ta? Nggih. Wah, Uwais ya Allah. Tak pikir kok niku kiai gede ta opo? Baik, potongan mobil gadus bareng iki ya. Tapi apa manis? Dongakno aku. Rasulullah memerintahkan kepada kami kalau bertemu dengan kamu disuruh minta doa karena doamu itu langsung didengar oleh Allah. Uwais itu tolak apa? Ya boten masing-masing khalifah kok. Kalau pengen donga jadi kira-kira. Itu kan orang yang secara fisik boten dayanya. Secara ulama apa? Uwais Al-Qarni ini tidak viral di dunia, tapi viral di akhirat. Tidak viral di bumi, tapi viral di langit. Kamu milih pun Pak, viral tentunya kalau tengah akhirat. Nah, apakah viral kafe? Ini kalau milih gitu, viral tengah akhirat malah. Viral tentunya ini apa?
dikenal ahlus sama, tapi tidak dikenal dengan dikenal penduduk langit, tapi tidak dikenal penduduk bumi. Yang ketiga, Bani Amir bin Sa'sa'ah. Rasulullah datang kepada mereka dan menyeru mereka kepada Allah. Ada namanya Baihar bin Firas, salah seorang pemuka. Mereka berkata, penolakannya, demi Allah, andai kata aku boleh menculik pemuda ini, tentu orang-orang Arab itu akan melahapnya. Dan kemudian dia melanjutkannya, apa pendapatmu jika kami berbuat atau berbaiat kepadamu untuk mendukung agamamu? Kemudian Allah memenangkan dirimu dalam menghadapi orang-orang yang menentangmu. Apakah kami masih bisa mempunyai kedudukan sepeninggalmu? Cari ini orang beriku Pak, cari Bani Amir. Ini aku mau Islam, melok ini aku oleh apa? Nah, ini kalau aku mati, aku oleh apa? Dapat kedudukan apa saya? Jadi dia itu masih memberikan peluang untuk masuk Islam, tapi saya dapat apa? Ini apa istilahnya? Jadi aku mau nyangan dengan ini modelnya nyangan, kayak ada cilik. Kalau ngapal laporan kan dulu. Kalau betul ngapal laporan ya, terus gak usah kayak telung jus saya. Iya Pak, tapi itu ono hampir yo. Aku belum ngapal laporan, tapi itu ono hampir. Ini jenenge agamanya nyangan. Modelnya tadi kata apa? Agamanya nyanyi. Rasulullah jawab, kedudukan itu hanya pada Allah, dan Dia meletakkannya menurut yang dikehendaki. Kemudian Bahaya berkata, apakah kami harus menyerahkan batang leher kami kepada orang-orang Arab sepeninggalmu? Kalaupun Allah memenangkanmu, toh kedudukan itu juga akan jatuh kepada orang selain kami. Jadi kami gak butuh agamamu. Gue aku dua agamamu, kon mati. Wong Arab marani aku, dipateni aku wong Arab. Artinya dia merasa bahwa aku masuk Islam, tidak ada jaminan aku selamat sepeninggalku. Inilah kalimat-kata inilah sekarang terutama yang minoritas nih. Oke, di daerah-daerah minoritas ini kan dibelai kabeh wong Islam. Hanya untuk apa? Mempertahankan agama, mereka harus berhadapan dengan rezim diktator. Kalau dikirim video itu Pak, Masya Allah, bahwa di kelompok kabeh dibelai situ dibelai. Mau dari kau ini banyu sampai mati. Ini kira-kira yang disampaikan itu. Nanti setelah kamu ini meninggal, kamu mati, terus nanti ya apa nasibku? Jadi sekarang banyak sekali. Terus dijawab sama Rasulullah, nasibmu ada dalam kehendak Allah. Makanya walaupun mereka tidak pernah melihat Rasulullah, tapi benar-benar imannya kokoh. Ya ada yang kokoh, ada yang melo-meloan. Seperti kasus kemarin itu, minuman keras yang dibasih label Muhammad. Mau nasi ngamuk. Ada yang ngamuk itu macam-macam. Ada yang ngamuk karena cintanya kepada Rasulullah. Ada yang ngamuk karena melo-meloan. Kan ada yang ngamuk itu melo-meloan. Orang ngamuk ya melo-ngamuk bisa. Tidak murni mencintai Rasulullah. Kemudian mereka semua menolak seruan Rasulullah. Dan setelah pulang dari haji, mereka bercerita kepada seorang tetua mereka yang tidak bisa berangkat ke Mekah karena usianya sudah lanjut. Seorang pemuda Quraisy dari Bani Abdul Muthalib menemui kami yang mengaku sebagai nabi. Dia mengajak kami agar kami mau melindunginya, berdiri bersamanya dan pergi ke negeri kami bersamanya. Nanti ada wong tua yang bisa budal haji dikandani, namanya Mekah ono arek enom ngaku nabi ngejak awal-awal ini mlebu Islam. Cerita nama tua. Dan orang tua ini meletakkan kedua tangannya di atas kepala.
dan berkata, wahai Bani Amir, adakah sesuatu milik Bani Amir yang tertinggal? Adakah seseorang yang mencari barangnya yang hilang? Demi dari diri fulan yang ada di tangannya, itu hanya dikatakan keturunan Ismail, dan itu sebuah kebenaran. Ternyata dibenarkan oleh orang tua ini. Karena pihak nom ini cerita nama orang tua, cek pada lain. Ternyata orang tua jawab, ya, itu dilakukan pasti dari keturunan Ismail, dan itu pasti benar. Itu yang disebutkan oleh orang tua. Jadi biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang membaca kitab, kemudian di dalam kitab itu dia membaca keterangan tentang Rasulullah dan tahu tentang kebenaran Rasulullah. Ini Pak, dakwah Rasulullah kepada orang-orang dan kabilah-kabilah yang menolak Rasulullah. Nanti pada pertemuan akan datang, insya Allah kita akan membahas dakwah Rasulullah, tapi bukan ditolak, tapi dakwahnya diterima oleh kabilah dan penduduk, tapi penduduk selain Mekah. Insya Allah kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Semoga panjang umur disertai sehat walafiat. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi